kita bersama-sama untuk belajar kembali Masjidul Riyad, Masjidul Iman, Masjidul Ikhlas, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaharui niat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin berbahagia rahimahullah, yang kemarin sudah saya sampaikan iman terhadap atau takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, besarnya pahala, fa inna a'dhamal jaza a'dhamal bala, ma'a a'dhamal bala. Besarnya cobaan atau besarnya pahala tergantung besarnya cobaan yang menimpa kita. Semakin kita ini mendapat cobaan yang besar, kalau kita berhasil, kita lulus, maka pahalanya juga besar. Maka untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menguatkan iman kita. Jangan sampai iman kita ini tergadaikan, jangan sampai iman kita ini terjual, jangan sampai iman kita ini ditukar. Tergadaikan, ditukar, terjual. Digadaikan karena dunia, terjual dengan dunia, bahkan terbeli juga karena dunia. Karena orang lebih memilih kehidupan yang sementara daripada kehidupan yang abadi. Maka untuk itu mari kita perkuat keimanan kita dengan cara kita thalabul ilmi, mencari ilmu. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan, karena saya buka buku, ada buku Hilyatul Thalibul Ilmi. Ini saya diberi ketika saya umroh kemarin. Hilyatul Thalibul Ilmi, yaitu manisnya mencari ilmu. Jadi betapa mencari ilmu itu manis. Tapi ini tulisan ini benar apa salah ya? Mencari ilmu itu manis. Benar nggak mencari ilmu itu manis? Enak, nikmat. Benar apa tidak? Kalau benar kenapa nggak banyak ya? Maka kalau ada, saya membaca kronologinya itu ya, muqaddimahnya itu, ya muqaddimahnya. Di sini betapa ulama-ulama kita ini begitu lahapnya dengan ilmu. Sahabat-sahabat, ulama-ulama setelah tabi'ut tabi'in sampai orang-orang terdahulu. Kalau disebut dalam tauhid itu salafus saleh. Salafus saleh itu orang-orang terdahulu. Mereka begitu menikmati ilmu. Mereka dengan ilmu itu nikmat, enjoy, dan mereka melahap ilmu itu. Maka tidak ada waktu kecuali untuk menelaah buku. Ternyata orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Maka untuk itu, Hilyatul Thalibul Ilmi, manisnya orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu sungguh sangat indah, sungguh sangat luar biasa. Maka di sini jemaah yang dirahmati Allah, ternyata ada satu masalah yang sangat penting, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Alladzi huwa fardhu ala kulli muslim. Bahwasanya mencari ilmu itu fardhu, wajib. Ala kulli muslimin, setiap muslim itu wajib mencari ilmu. Jadi walaupun ini tulisan, karena memang nanti Rasulullah SAW bersabda bahwasanya talabul ilmi itu adalah fardhu ala kulli muslim. Jadi kalau Nabi mengatakan mencari ilmu itu fardhu, wajib, berarti tidak ada alasan
Oke lah kalau kita masih masa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dia masih bisa menempuh dengan jenjang perguruan tingginya. Tapi kalau sudah tua, belajar di mana? Kan belajarnya ya seperti ini. Untung-untung syukur-syukur masih ada pengajian ini. Kalau nggak ada, mau belajar di mana? Ngundang guru, mau bayar berapa? Mau datang ke sekolahan, habis tua. Ya kan? Masa umur sering datang kan habis sekolahan? Itu terlalu baik. Kalau baik lagi, bukunya lagi, kayak gitu ya. Maka disinilah keuntungan kita, masjid ini atau kita ini masih mengadakan pengajian-pengajian, syukur, alhamdulillah kita masih mencari ilmu. Oke, saya ulangi. Talabul ilmi alladhi huwa fardhu 'ala kulli muslim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Jadi, kalau kita ini mau berjalan di suatu jalan dan dalam perjalanan itu hanya untuk mencari ilmu, maka Allah mengatakan, Rasul mengatakan sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Nah, saya mau tanya, kira-kira ilmu apa yang dicari untuk memudahkan ke surga? Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang keluar berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalannya menuju ke surga. Kira-kira ilmu apa? Kan begitu. Jadi yang dicari ilmu apa? Karena ini jalan menuju ke surga, bukan jalan menuju kepada dunia saja, tapi ini yang dituju langsung surga. Ya, di sini langsung Nabi mengatakan thariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Kira-kira jalan menuju ke surga itu ditempuh dengan santai-santai apa ditempuh dengan sungguh-sungguh? Ke surga itu nggak bisa santai. Coba kalau jenengan itu sholat subuh, itu jalan menuju surga, tapi jenengan awal. Nggak masjid sekali-sekali kan nggak apa-apa. Besok lagi kan masih ada, besok hujan, kan masih ada waktu lagi besok ada benar. Terus kapan nanti akhirnya berangkat? Ini dengan susah. Maka tadi saya katakan, adabul jaza, besarnya pahala itu tergantung besarnya ujiannya. Semakin dia banyak ujian, maka semakin banyak pahalanya. Maka di sini Rasulullah menyampaikan ilal jannah, mencari ilmu itu adalah jalan menuju ke surga. Nah, ilmu apa yang kita cari? Maka di sini ada keterangan al ilmu ila ma'rifatillah, yaitu ilmu yang mengajarkan orang itu untuk mengenal Allah. Jadi ilmu yang kita bisa mengenal Allah, mengetahui Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, itu ya Allah kan gitu ya. Bukan sebatas itu, nanti ditingkatkan lagi. Ittiba'an ala awamirihi wa istinaban ala nawahihi. Ditingkatkan setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengikuti semua perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ini baru jalan menuju surga. Jadi kalau kita sudah mencari ilmu apa yang dicari? Ilmu yang bisa mengantarkan kita mengenal Allah, yang mengantarkan kita untuk tahu Allah. Akhirnya kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bapak Ibu bisa tafsirkan sendiri kan? Kalau mohon maaf ya, kita sampai ngejar profesi doktor sampai profesor, tapi mohon maaf dunia, dan dia sama sekali tidak mengenal Allah, sama sekali tidak mengenal akhirat, sama sekali tidak mengenal surga dan neraka. Ini alamat. Karena di sini yang dimaksud wa ilmu ila ma'rifatillahi azza wa jalla, yang mana ilmu untuk bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah, sehingga kita melaksanakan perintah-perintahnya
dan kita menjauhi larangan-larangan Allah. Pertama. Yang kedua, sabilu ila khasyatihi allati hiya min arfa'id darajat wa a'laha qadra. Yang kedua, bahwasanya hadis Rasulullah mengatakan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, itu membentuk orang yang mencari ilmu itu ada berada di dalam jalannya Allah, yaitu jalan ketaatan kepada Allah. Jadi takut kepada Allah. Seorang pencari ilmu itu sampai muncul dalam dirinya takut kepada Allah. Ini ya. Jadi bukan sombong, bukan melupakan Allah, bukan menjauhi Allah, tapi justru bagaimana dirinya ini bisa menjadi tunduk patuh kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mencari ilmu, dia semakin tidak tunduk dan patuh sama Allah, ini tanda tanya. Ya, sholatnya ya, ilmunya tinggi luar biasa, tapi tidak dekat sama Allah. Maka kemarin saya lihat di televisi itu ya, ada orang luar negeri, seorang penyelam yang dia menyelam untuk mempelajari kehidupan gurita di bawah laut itu. Nah, gurita yang sedang di kamera itu diteliti tentang kehidupan gurita, maka menyerangnya, kameranya mau direbut dan sebagainya. Tapi karena di dalam laut dia tidak sendirian, kan dia tenang sekali melepaskan cengkraman gurita yang mencengkram kamera dia lepaskan pelan-pelan. Subhanallah, ternyata di situ diceritakan bagaimana Allah menciptakan makhluk yang semacam itu, yang luar biasa. Kita nggak tahu, Pak, tapi mereka yang bisa mempelajari itu. Nah, di sini yang saya maksudkan bagaimana kita mempunyai ilmu sehingga ilmu kita ini untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia tunduk. Karena tadi pertama kan mengenal Allah, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, sampai dia taat dan tunduk kepada Allah. Ini loh, Pak. Jadi orang yang berilmu itu bukan semakin jauh sama Allah, dia akan semakin sombong, tapi semakin tawadu, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi masalah katorikan atau orang yang mencari ilmu orang yang mencari ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga, yaitu dengan pengertian kita harus mengikuti perintahnya, larangannya, dan kemudian menjadikan kita ini patuh dan tunduk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Jadi dengan ilmunya itu mengerti gitu loh. Oh, ini perintahnya Allah, oh, ini larangannya Allah, oh, ini aku harus bersyukur pada Allah, oh, ini aku harus mentaati Allah. Gitu. Maka sulit sekali mencari yang semacam ini, sulitnya minta ampun. Maka ini harus kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Ya, di antaranya mungkin doa-doa yang sudah sering kita lakukan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna, ya Allah, tolonglah kami ala dzikrika, untuk selalu berzikir mengingat kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan selalu kami ini bisa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah, perbaikilah ibadah kami. Mungkin ibadah kami ini belum apa-apa, ibadah kami ini banyak yang masih sembrono, ibadah kami ini mungkin masih semaunya, ibadah kami ini hanya karakter manusia. Mungkin masih banyak ibadah kita ini yang perlu ditahsin, diperbaiki, ditingkatkan. Maka min husni ibadatik, jadi ditingkatkan. Kita pengen diperbaiki, kita pengen ditingkatkan ibadah kita. Ini, jadi monggo ya. Jadi memang mencari ilmu itu manis sekali ya. Dari satu hadis saja, nanti keterangannya masih banyak. Dari satu hadis dasar kuatnya ini adalah orang pencari ilmu itu ternyata dimudahkan masuk surga. Kenapa? Karena mengenal Allah. Maka kalau ada generasi kita yang tidak suka ilmu, tidak mau cari ilmu, wabil khusus ilmu akhirat, bagaimana dia mau bisa masuk surganya Allah? Karena dia sendiri mengabaikan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai-sampai mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Mencampur adukan antara yang hak dan yang batil.
Ini sungguh rumit Pak. Apalagi di kehidupan kita ini kadang antara yang hak dan yang batil itu tak ketahuan. Karena pandainya setan iblis menggoda kita. Sing apik samar, yang apik malah kelihatan jelek, yang jelek malah kelihatan menarik dan menawan. Ya kan? Masjid dengan mana bandingannya? Masjid dengan apa kira-kira? Mall. Umpama apa ya? Masjid dengan tempat hiburan, tempat wisata itu kira-kira menarik mana? Sekarang itu semuanya serba dibikin nyaman, semua serba dibikin enak. Ya kan? Tapi kalau masjid ya begini-begini saja masjid. Ya kan? Masjid ya isinya begini-begini saja. Gak ada apa-apanya. Tapi kalau di tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan, bahkan tempat-tempat makan, itu dipenuhi fasilitas-fasilitas yang baru. Maka makan itu bisa betah, ngobrol itu bisa betah. Iya benar, karena dibikinkan gazebo, dibikinkan tempat ruang ber-AC, mungkin makanan menunya diperbanyak, kemudian subhanallah. Ya, kalau nggak percaya dengan di Bramen itu, kalau dari arah Klaten mau arah ke Solo kiri jalan, itu ada apa? Rumah makan apa? Ada steak gitu ya, ada pokoknya spesial steak, jenis macam-macam itu. Itu tidak pernah sepi, mobil itu penuh. Tadi saya hari Ahad ini tadi saya keluar itu jalan raya itu penuh, minta ampun, rumah makan hampir semua penuh, apalagi boleh hajat salawat. Nanti rasa parkir, serah makan penuh itu. Ya Allah, kanan kiri jalan itu kurang parkir semuanya. Jadi kalau jenengan mau dari sini, mau dari Gelanggu, mau belok di Solo itu, mau hajat salawat yang kiri penuh, yang kanan penuh itu mobilnya itu. Subhanallah. Nggak tahu karena efek corona ternyata nggak ada lagi kendala takut itu. Maka kemarin saya ngaji di Gelanggu itu ada diskusi, ada satu jamaah yang memprotes perkataan saya. Pak, kayaknya iman kita ini naik kok, nggak ada yang turun. Dan mungkin karena sekarang corona maka banyak orang yang tidak jamaah, itu bukan berarti turunnya iman orang muslim. Mengatakan begitu. Saya jawab saja, oke, terima kasih. Saya hanya mengatakan, Pak, masjid dengan pasar bedanya apa? Ya pasar kan belajar, karena masjid tempat sholat, apa bedanya sholat dengan belajar? Di situ kan ketemu orang dengan orang. Yang kita takuti apa? Outfitnya kan. Nah berarti kan semuanya berinteraksi. Di pesawat interaksi, di bis interaksi, di bandara interaksi, di kereta api interaksi, di stasiun berinteraksi. Semua ketemu dengan orang. Apakah kalau sudah di masjid itu paling tempat penyebaran virus yang paling krusial? Saya kira tidak. Ya, bahkan mohon maaf, pengerja yang garap kereta api itu, yang garap apa listrik itu, kalau makan ngumpul nggak? Kalau makan ngumpul apa sendiri? Ngumpul, mereka juga bersama-sama. Mohon maaf, kalau kita sholat jamaah nggak boleh. Kalau foto bersama boleh nggak? Ya, foto bersama, wah numpuk banyak orang di foto-foto, semuanya malah berdekatan semua. Nah, ketika saya katakan begitu, kenapa Pak kalau kita ke masjid takut virus, tapi kalau kemana-mana dia nggak takut? Ya, tapi kan mereka jaga-jaga dan sebagainya gitu. Mohon maaf, kalau kita niat kita sudah jauh dari Allah, beda. Kalau kita memang benar-benar karena kita taat kepada Allah. Akhirnya itu kadang orang mengatakan seperti itu. Yang penting kita satu tetap jaga kesehatan. Kemudian yang kedua, kita ini sholat di masjid ngumpul hanya berapa menit? Kalau saya sholat itu hanya berapa menit? Ngumpul di masjid hanya berapa menit? Ya, nunggu adzan sampai kelar berapa menit? Berapa? 15? 10? Nah itu sampai sholatnya berapa menit? Tambah dikit berapa menit? Hanya sebentar. Dan itu di situ kita nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain, malah kita zikir, nggak ngapa-ngapain. Bahkan jangan mau datang diem aja, nggak apa-apa kok, nggak sama ngobrol. Ya ada di pasar juga. Jangan di pasar, jangan jualan, ngobrol dengan orang ini minta ini berapa, ya kan? Lebih risiko, lebih bahaya.
Maka kembali, ya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana kita membangun iman kita? Ya, oke. Yang saya lanjutkan. Qala azza wa jalla qa'il innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Di sini ayat Allah menyampaikan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi orang-orang yang yakhsha, yang takut, yang tunduk, yang patuh kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanya orang-orang yang punya ilmu. Maka kalau orang itu punya ilmu, ibaratnya ya, karena ibaratnya kita itu ngerti, oh ini surga, ini neraka, ini dosa, ini pahala, dia ngerti, maka dia akan hati-hati. Mohon maaf jemaah yang dirahmati Allah. Umpama ada dengan di temanmu di atas meja ada khamar, ada air putih. Kalau dia dengan minum air putih, berarti dia dengan ini berilmu. Kenapa enggak minum khamar? Karena ini haram. Ya. Jadi innama yakhshallah, orang-orang yang takut, tunduk, patuh kepada Allah itu sesungguhnya adalah orang-orang yang berilmu. Maka tadi judulnya kita thalabul ilmi, maka dikatakan hilyatul, manisnya kita ini mencari ilmu. Itu indahnya kita mencari ilmu, karena kita akan tahu siapa itu Allah, larangan-larangan dan perintah-perintah Allah. Saya lanjutkan ayatnya itu tadi ya. Kalau tadi man salaka, kalau yang kedua innama yakhshallah, orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Keterangannya wa talabul ilmi yu'adilu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala al-jihad fi sabilillah. Apa Bapak Ibu? Wa talabul ilmi yu'adil itu setara, al-adad. Jadi talabul ilmi, mencari ilmu itu setara di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti al-jihad fi sabilillah. Jadi orang mencari ilmu itu termasuk jihad fi sabilillah. Kenapa? Dia mencari ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia juga boleh ya, mempelajari ilmu-ilmu dunia, tapi dibawa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini jamaah yang dirahmati Allah, mencari ilmu itu ternyata tidak hanya sepele ya, tapi disetarakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini jihad, mencari ilmu itu jihad. Maka man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi barang siapa yang keluar untuk dari rumahnya untuk mencari ilmu, ya, fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, maka dia dihitung berada di jalan Allah. Kalau dalam mencari ilmu itu mati, maka berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut mujahid akhirnya, orang yang berjihad karena dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk menjaga aturan-aturan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang dirahmati Allah, jadi mencari ilmu tidak sia-sia, sungguh indah luar biasa, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk jihad fi sabilillah. Ya, coba Bapak Ibu, siapa yang akan menjaga masjid kita? Siapa yang akan menjaga Quran kita? Siapa kalau bukan kita orang muslim? Dan siapa kalau mereka yang orang yang tidak mau mencari di jalan agama Allah? Coba jangan bisa bayangkan, kalau orang semua belajar matematika, orang semua belajar bahasa Inggris, orang semua belajar Jerman, orang bahasa Jepang, memang hebat nanti dunianya. Tapi siapa yang membaca tafsir Quran ini? Siapa yang mempelajari hadis ini? Siapa yang mempelajari itu semua? Dengan menangis akan meneteskan air mata, ulama-ulama kita sirna dan hilang dari kita. Menangis Pak kita nanti ya. Karena memang
sudah dikatakan. Kalau ulama-ulama ini dimatikan oleh Allah, ulama-ulama ini diambil oleh Allah, kita mau belajar agama dari mana? Keturunan-keturunan kita ini mau mengerti agama dari mana? Sudah tidak ngerti. Maka ini satu pembelajaran bagi kita. Kalau ingin saya sampaikan satu contoh dalam Al-Quran, ya, dalam surat yang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin Bapak Ibu kenal semua. Tapi saya yakin hanya sekedar cerita, padahal itu adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Singkatnya dibangun cuplikan saja. Nabi Nuh itu ketika bikin perahu, ini langsung singkatnya aja ya. Ketika Nabi Nuh sudah bikin perahu dan sudah diperintahkan Allah untuk naik ke perahu semuanya bagi orang-orang yang beriman, kan ada yang nggak beriman, ada yang nggak naik perahu. Nah akhirnya naik perahu, kemudian hujan turun terus akhirnya air itu sampai dengan tingginya gunung. Ketika putranya kan itu tidak mau naik, maka diteriaki oleh bapaknya, ya bunayya irkam ma'ana, hai anakku, kesini naik bersama ayah ke dalam perahu. Itu pelajaran apa? Saya mau tanya, itu pelajaran apa? Ya bunayya irkam ma'ana, hai anakku, kesini naik ke perahu bapak ini. Pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Perasaan seorang bapak, cintanya kepada anak untuk tetap selamat, tidak celaka. Dipanggil suruh naik, suruh naik. Tapi apa jawaban anaknya? Enggak pak, saya nggak akan mau ikut sama bapak, saya akan naik ke atas gunung. Nggak bisa, air langsung naik ke gunung. Berarti pelajaran seorang bapak yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan anaknya. Coba sekarang dibalik kenyataan sekarang. Anaknya nggak sholat, bapaknya gimana? Bapaknya anaknya nggak ngaji, bapaknya gimana? Malah akrabmu, swargo neraka urusanmu dewi. Maka Nabi Nuh tidak ya bunayya irkam ma'ana, bahkan sampai dia mengucapkan kepada Allah, ya Allah mana janjimu? Kan aku sudah berbakti kepadamu, kenapa anakku yang namanya kan engkau tenggelamkan, engkau celakakan ya Allah? Maka Allah menurunkan ayat, hai Nuh, akan aku pisahkan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman karena putramu tidak beriman. Nah, kan gitu loh. Sekalipun itu putramu hai Nuh, karena dia tidak beriman, kan janjiku orang yang beriman. Karena dia nggak beriman, aku pisahkan dari kamu hai Nabi Nuh. Nabi Nuh baru memahami, oh iya, karena anakku tidak taat, maka orang-orang yang nggak taat nggak mau naik ke perahu, maka hancur semua. Coba lagi satu contoh pelajaran ringan. Contoh pelajaran yang kedua, perahu adalah cara Allah menyelamatkan orang yang beriman. Kalau tidak dibikin perahu, kemudian Allah menurunkan banjir, orang muslim, orang mukminnya ketut kena enggak? Maka diselamatkan oleh Allah dengan cara membuat perahu, ya kan? Karena Allah tahu akan menyelamatkan orang-orang yang mengikuti Nabi. Maka bikinlah perahu begitu. Maka mohon maaf kalau dengan ceritanya itu ya, ketika Nuh diperintahkan menanam pohon itu. Kalau di dalam cerita ada yang menanam pohon palem gitu. Pohon palem itu pohon kurma yang sampai sekarang itu pohon kurmanya. Itu ditebak, itu aja dimarahin loh. Kamu tuh gila loh, nandur-nandur setelah berbuah malah ditebangi. Malah gaya perahu ini. Daratan itu sungguh sangat sudah tidak masuk akal. Tapi karena itu perintahnya Allah maka dilaksanakan. Di sini loh Pak, perahu ini adalah sarana untuk menyelamatkan orang-orang mukmin. Nah, sekarang sarana kita ini apa untuk menyelamatkan kita ini apa? Ya masjid. Kenapa ke masjid? Karena ini Baitullah, rumahnya Allah, di mana kita untuk mengingat, berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang saya masih teringat waktu saya ke Bekasi, ada satu perumahan elit, perumahannya elit. Saya menemukan teman itu. Saya juga heran, di tengah-tengah perumahan yang seperti itu, masjidnya itu jam 3 itu sudah dibuka. Karena memang ada takmir, ada apa ya, sing jago masjid sini apa?
jam 3 itu sudah dibuka, benar-benar dibuka masjid itu sudah bersih itu. Ada orang datang tahajud, ada orang itu sudah jegil-jegil. Karena saya jelas sampai jam setengah 3. Nah saya numpang masjid sini boleh? Silakan. Nah ada Pak, saya mau menunggu teman saya, tapi saya nggak enak malam-malam, makanya saya tunggu di sini. Oh ya silakan. Saya di situ Pak. Saya lihat satu persatu datang tahajud. Karena ada marbotnya, jadi enak-enak saja gitu ya, tenang-tenang saja. Buat itu, tapi di AC ya, ditutup semua pintunya, AC-nya, jadi nyaman mungkin ya. Tapi di rumahnya, dan kita sudah dibuka, mereka sudah sholat di masjid semuanya. Subhanallah. Kadang kita gimana ya? Begitu nyamannya mereka dengan masjidnya. Gitu. Subhanallah. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi yu'adil, orang yang mencari ilmu itu setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini qala alaihi salatu wassalam yuzanu yaumal qiyamah bidadal ulama bidami syuhada. Jadi orang-orang yang mencari ilmu itu nanti pada hari kiamat, orang-orang yang berilmu itu nanti pada hari kiamat itu akan bidamin seperti darahnya orang-orang syahid. Meninggalnya orang-orang berilmu itu seperti meninggalnya orang-orang syahid atau syuhada. Subhanallah. Maka orang-orang yang berilmu itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya masih teringat ketika kami 2011 itu berhaji, itu saya nikmati betul. Itu di Mekah itu ada halakoh ya, ada halakoh itu, halakoh pengajian semacam ini di Masjidil Haram di Mekah. Yang saya herankan itu apa? Di situ mendatangkan ulamanya, kiainya, gitu ya. Dia sudah buta, mohon maaf karena sudah tua ya, dia buta, maka dia dituntun, kemudian didudukkan begini. Nah, kemudian yang sini, yang mahasiswanya, dia yang membacakan kitabnya. Yang umpama dibacakan itu fa'inna kitaban yu'alidu qadiyatan min ajli qadaya wa arfa'uha qadran. Ulamanya itu langsung menerangkan dibacakan lagi kitabnya, dia terangkan. Setelah itu saya tanya sama mahasiswa, kenapa Ustaz itu sampai didatangkan seperti itu, padahal dia tidak bisa baca kitab karena sudah tidak bisa melihat. Kalau begitu diterangkan, apa katanya? Dia ulama karismatik, dia mengetahui kitab-kitab ini dan bahkan dia paham betul. Memang keterangannya enak sekali, luar biasa. Sampai dibegitukan dia dihormati betul. Orang yang berilmu itu dikawal, dihormati, ya, dihargai betul. Coba kalau kita ini mohon maaf, di situ ada orang pintar dan di situ ada lurah, kira-kira saya digandeng, saya mau pintar masih lurah. Lurah itu. Yang satu imam masjid Al-Manar, yang satu umpama Pak Camat, kira-kira. Kodo-kodo jagoki, bisa dihormati imam masjid Al-Manar Pak Camat ya. Jangan Jawa, kalau lurah itu kan saya dihormati lurah. Itulah bedanya. Mereka terhormat. Ya dihormati betul. Ya karena mungkin ini tadi. Lanjutkan saja. Dan juga disampaikan oleh Rasulullah waqad qila utlubul ilma fa inna talabuhu lillahi khasyatan wa mudzakaratahu wa tasbihan. Di sini bahwasanya orang yang mencari ilmu itu fa inna talabahu, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk tunduk dan patuh kepadanya dan untuk mengingat kepadanya dan untuk mensucikan kepadanya. Ini yang luar biasa. Jadi dia mencari ilmu itu adalah untuk mencari supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya mengingat kepada Allah dan selalu bertasbih kepadanya. Ya memang orang-orang yang memang manisnya mencari ilmu itu karena dia akan selalu bernostalgia dengan Allah. Dia akan selalu bernostalgia, dia akan selalu mengingat, dia akan selalu patuh dan tunduk kepada Allah. Maka wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu
betul-betul dia cintanya kepada Allah. Nah, ini yang luar biasa. Nah, oke, sedikit saja saya tambahkan lagi. Kemudian, nah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau hamba-hambaku selalu mengingatku, selalu menyebutku, selalu bertasbih kepadaku, maka Rasul bersabda, ma istama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Inilah orang-orang yang mencari ilmu. Jadi orang-orang yang mencari ilmu karena dia ingin mengingat Allah, dia ingin mensucikan Allah, dia ingin tunduk pada Allah, maka ketika dia berkumpul manis sama kaumun, ketika mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, dia berada di rumah atau di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid gitu ya, atau di tempat-tempat mereka untuk mencari ilmu, mereka berkumpul yatluna kitab Allah, dan dia membaca kitab-kitabnya Allah, belajar tentang untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu, dan mereka belajar mempelajari kitab-kitab itu, fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain kecuali dia akan diturunkan sakinah, ketentraman, ketenangan dalam hidupnya. Inilah Bapak. Jadi di dunia itu nanti akan katut ketika kita ini sudah takor mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih ya. Maka ini hadis untuk memperkuat kita orang-orang yang mencari ilmu itu, ketika kita kumpul seperti ini dan mempelajari ilmu-ilmunya Allah, kitab-kitabnya Allah, maka kita ini akan diturunkan ketenangan dalam hidup kita. Kenapa? Karena diri dan jiwanya ini selalu menggantungkan dirinya kepada Allah. Ya, maka untuk itu Bapak Ibu, mohon maaf ya. Yang satu orang beriman, yang satu tidak beriman, sama-sama nyetakar dari rumah motornya mau kerja, itu beda. Beda. Orang yang beriman ketika nyetakar motornya dia sudah berlindung dan berdoa kepada Allah. Ya atau tidak? Ketika dia bekerja, dia melakukan pekerjaan itu dengan istiqamah, taat dan patuh kepada Allah. Dia tidak berani berdusta, dia tidak berani berbohong, dia tidak berani melakukan dosa. Ini yang harus kita ingatkan betul. Nah, maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah. Kedua, wa wasiyatuhumur rahmah, dan akan curahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mencari ilmu. Apa rahmat Allah? Kasih sayang Allah, belas kasih sayangnya Allah. Maka kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah kalau benar-benar hati kita ini sudah menggantungkan dirinya kepada Allah. Yang perlu kita bangun keimanan kita. Ya, yang perlu kita bangun adalah keyakinan kita. Kenapa Allah itu sudah berfirman, Allah sudah menjanjikan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pak Bu, kalau hati kita ini sudah menyerahkan diri semuanya kepada Allah, insya Allah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Ada saja jalan keluar. Ada saja solusi yang Allah berikan kepada kita. Oke. Kalau asal kita ini mau betul-betul terus kembali kepada Allah, terus kembali tunduk dan patuh kepadanya. Yang kedua, wa hafathumul malaika wa dzakarahu fi man indah. Intinya Bapak Ibu, orang yang mencari ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengikuti perintahnya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, insyaallah orang-orang itu akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepadanya. Terakhir, ini ringkasannya. Bapak dan Ibu, orang mencari ilmu itu terus hasilnya apa? Pinter, terus pinter apa lagi? Pinter boleh B, terus pinter boleh ngapusi, terus pinter ngakali, pinter boleh. Di sini dalam kitab ini nggak ada Pak yang menyebutkan pinter, nggak ada. Ya. Di sini hanya dikatakan
Walidzalika kana talibul ilmi huwa ahaqqun nas bi ayyatahalla bi hilyatihi. Dia hanya akan merasakan rasanya manisnya mempunyai ilmu dan manisnya mencari ilmu. Kenapa? Ia ta'addabu bi adabihi, karena akan menjadikan dia beradab. Dia akan menjadikan manusia yang baik. Dia akan ta'adab, dia takhallaq, berakhlak yang baik. Itu orang berilmu. Dia sopan, dia dia baik. Kemudian dia berjalan sesuai dengan perintah-perintah Allah, menjauhi yang haram-haram, menjauhi yang dosa-dosa, dan hanya mendekat kepada yang baik-baik saja. Ini kedua, wa yatazayyanu bizinatihi. Jadi yatazayyan, orang yang berilmu itu ilmunya akan dijadikan hiasan dalam dirinya. Dia menjaganya, berhati-hati supaya dia tidak terperosok kepada hal-hal yang semacam itu. Jadi ilmunya itu sebagai zina, sebagai hiasan dalam dirinya. Jadi zinahnya, perhiasannya itu adalah dengan ilmunya. Maka dia akan bicara yang baik, dia bicara yang benar, tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong. Mohon maaf, orang itu kalau berbohong, berarti dia tidak menghiasi dirinya dengan kebenaran, menghiasi dirinya dengan kebaikan. Subhanallah. Yang berikutnya, kemudian dia akan merasakan manisnya itu sebagaimana ahlul fadl wassaraf, orang-orang yang diberi kehormatan, orang-orang yang diberi keutamaan. Mana guru itu harus menjaga etika dan perilakunya apa tidak? Iya, dari ucapannya, tingkah lakunya, perkataannya, itu harus dijaga. Seorang pemimpin dia harus menjaga semuanya. Apalagi dengan seorang ibu, kita sebagai seorang ayah, itu harus kita ini ditaruh di atas anak-anak kita. Kita lebih diberi wibawa, kita diberi kemuliaan. Maka di sini orang-orang yang mencari ilmu itu, maka dia adakan seperti orang-orang yang diberi keutamaan atau diberi kemuliaan. Kemudian wayalbasu libasa ahlul karamah wal muru'ah, yalbasu libasa ahlul karamah. Jadi orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, wal muru'ah, yang diberikan kesopanan, kesantunan, yang diberikan dari ilmu yang dia dapatkan. Jadi intinya Bapak Ibu, orang yang mempunyai ilmu itu akan semakin merendahkan diri, akan semakin tawadhu, dia akan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimahumullah, rasanya kita ini masih jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul kita. Maka untuk itu mari kita sama-sama untuk menjaga muru'ah. Ya, kalau tadi yata'addabu bi adabihi wa yatazayyanu bi zinatihi. Kemudian dikatakan lagi ka ahli fadli wassaraf, ya, orang-orang yang diberi keutamaan dan diberi kemuliaan. Kemudian di situ dikatakan lagi yalbasu libasa karamah, kita berbusana atau berpakaian dengan ilmu itu seakan-akan kita berpakaian berbusana dengan penuh kemuliaan. Ya, mungkin ya ilmu itulah yang akan menghiasi kita, ya, akan menjadi baju kita ilmu itu. Jadi tidak sembrono, ya, akan menjadi baju kita itu. Nah, setelah menjadi baju kita, menjadi salinan kita, nah inilah akhirnya dia akan kelihatan karena dia berilmu. Ya, apa dengan ilmu? Maka contoh saja, ketika kamu berselisih dengan seseorang, kamu berselisih dengan A dan B, kamu berselisih dengan temanmu A dan B berselisih. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perselisihannya? Carilah orang yang hakim yang bisa menengahi kamu berdua. Jadi cari, jangan selesaikan berdua, masuk tengkar, selesaikan tengkar terus. Gimana caranya? Cari hakim atau cari orang yang dipandang bisa menyelesaikan pertikaian dan permasalahan. Nah, hakimnya juga harus adil, orang yang bijak, yang bisa menyelesaikan. Dan ini kan gak jarang Pak ada. Ya kan? Maka sekarang kalau ada perselisihan
Neng malah inciman, malah dendaman. Kan itu bukan kok cari hakim, cari orang yang bisa menyelesaikan di antara dua peristiwa. Bukan itu kan malah wis dibawa sampai terlalu-lalu. Kan tidak begitu. Padahal dalam Islam kita mendiamkan saudara kita tidak boleh berapa hari? Lebih dari 3 hari. Jadi malah setahun. Kalau didorawet malah setahun. Maka jangan sampai seperti itu. Maka hadirin wa hadirat rahimakumullah, mari kita bersama-sama perbaiki tingkah kita. Mudah-mudahan dengan berilmu itulah yang akan bisa membentengi kita, sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, kita inilah ulama-ulama, maksudnya kita lah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan. Kita orang yang tahu, kita yang berilmu, maka kita harus bisa menerapkan ilmu kita. Orang yang bisa menaruh pengetahuannya di tempat yang benar. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa merasakan manisnya ilmu, manisnya mencari ilmu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebelumnya saya mau menawarkan Bapak Ibu, umpama. Ini kami ngaji ini terus bosan gitu ya. Suatu saat diskusi kan gimana? Ya, saya akan melontarkan surat cerita Nabi Nuh itu. Ya, nanti kita diskusikan dengan judul tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk nanti ke pendidikannya. Supaya apa? Kita meningkat, sehingga kita sama anak-anak kita ini betul-betul kayak kita anak kita sudah habis, tinggal cucu kita ini ayo kita bangkitkan. Ini apa geng? Ya semua pak anak itu bilang ya ayo bangkitkan. Apa sih kita orang tua? Kita telepon pertama kali yang ditanyakan apa biasanya? Nah, gimana keadaanmu atau nah gimana sholatmu? Mesti nak bagaimana keadaanmu? Dijawab sehat. Apa lagi yang ditanyakan setelah itu? Iya, pekerjaanmu tambah tingkat atau orang? Besi pegawai diangkat atau turun kan gitu. Kalau tadi pasti saya ngomong gajian atau turun. Ya, kok bapakmu karo mbokmu turun kok? Ini. Jadi nanti dibuka kita di sini kita diskusi debat juga boleh. Artinya kita lihat. Saya tawarkan 2. Satu tentang judul tadi, yang kedua judul kaitan dengan, mohon maaf tapi ini bukan mengkritik pemerintah ya, kaitan dengan SKB 3 Menteri yang berkenaan dengan berpakaian jilbab. Jadi begini, jilbab sekarang itu yang diputuskan SKB 3 Menteri itu adalah nganggo jilbab atau orang tua. Jadi umpama begini, saya seorang guru MTS, kalau ada anak putri nggak jilbab, saya nggak boleh melarang, saya nggak boleh memaksa dia pakai jilbab. Kalau saya pakai jilbab, saya hukum karena pasal. Jadi di situ dikatakan dilarang mewajibkan, tidak boleh mewajibkan dan tidak melarang berjilbab. Bahasanya bagus kan? Tidak mewajibkan dan tidak melarang. Nek wong nganggo kerudung ya terserah apa-apa. Nek ora nganggo kerudung ora oleh dipaksa. Itu yang keputusan terakhir SKB 3 Menteri. Lah, nantinya walaupun kita ini di sekolah MTS itu agama, bahkan kemarin ada ibu-ibu yang jilbaban yang ditanya, dia mengatakan itu hak anak. Jadi anak jilbaban atau orang jilbaban di hak anak. Kita tidak boleh maksa. Bayangkan. Lah nek sesuk
diwajibkan ora sholat. Ketika dia tidak sholat tidak boleh diwajibkan, ketika dia sholat biarkan. Artinya suka. Umpama saya ngajar di sekolah agama, ada anak nggak sholat, saya nggak boleh paksa. Nek suwi-suwi ngono gitu. Karena nggak please. Nah, kalau nanti kaitan dengan jilbab, kita bahas begini. Bagaimana hukumnya jilbab itu sebenarnya? Kenapa sampai diwajibkan untuk berjilbab? Bahwasanya itu mesti ada yang setuju, ada yang ora setuju. Akhirnya kembali suka. Ada lagi ibu siapa itu yang mengatakan juga begitu. Ya mungkin karena belum siap. Nah, yang dari MUI itu bagus. Itu kan pembentukan karakter. Maka anak-anak itu dikarakterkan. Anak agama Islam ya dikarakterkan Islam. Agama Hindu dikarakterkan Hindu. Silakan ya. Itu majelis ulamanya. Coba itu luar biasa ya, diskusi debatnya di TV One. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kuatkan iman kita ya jadi sesuk ibu sudah boleh maksa, guru-guru sudah boleh maksa, walaupun sementara ini baru digunakan untuk sekolah negeri, baru diperuntukkan sekolah negeri. Jadi sekolah negeri nggak boleh memaksa. Jadi kalau anaknya ya walaupun berkaitan seragam ya, jadi seragam jilbab itu nggak boleh dipaksakan. Jadi ya suka-suka saja, anaknya mau pakai ya boleh, nggak pakai jangan diwajibkan. Tapi monggo. Tapi kalau bagi saya temanya saya angkat dari surat Hud dulu yang kaitannya dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, nanti silakan dibaca dulu ya, silakan. Nanti kita buka itu, kita diskusi. Ya. Jadi ngobrol boleh. Ya. Jangan curhat, jangan cerita, jangan apa. Nanti kalau perlu apa kita sampaikan ini apa. Sesekali begitu, biar gak ya itu saja Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan lah ya kita ini selalu berdoa meminta sama Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan golongan oleh Allah termasuk ibadah sholihin wa tawaffana ma'al abrar, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua wabah dan penyakit, dan mudah-mudahan diangkat penyakitnya dari daerah kita ini, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga dan diamankan oleh Allah. Ya Allah ya aman, ya Allah ya aman, ya Allah ya aman, ya Allah ya aman, ya salam, ya aman, ya salam, ya aman, ya salam, ya aman, ya salam. Aminna wa salimna minal wabah wal wabah. Silakan ini asmaul husna ya aman, ya salam, ya aman, ya salam. Mau tidur baca saja supaya diamankan kita ini dan diselamatkan kita ini dari semua wabah dan penyakit dan dari